ketika kita menjalani puasa, kita juga sebenarnya sedang melakukan pembersihan diri. Nah, puasa membersihkan kekotoran-kekotoran diri kita, hasrat, hawa nafsu, dan macam-macam dikontrol, dikendalikan, ditahan waktu puasa. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah teman-teman. Mari kita ngaji kembali seperti biasa setiap malam Kamis. Malam hari ini kemungkinan adalah sesi terakhir kita untuk bulan ini, sekaligus sesi terakhir kita untuk season tahun ini sebelum puasa. Karena sebagaimana yang sudah kita tradisikan sebelumnya, setiap Ramadan nanti sampai Idul Fitri kita akan libur dulu. Jadi monggo nanti semuanya fokus menjalankan puasa, fokus dekat dengan Allah, fokus meningkatkan kualitas diri mumpung ada momen bulan puasa. Jadi ngajinya off dulu. Lagi pula kalau pas Ramadan gini kan biasanya di mana-mana banyak sekali kajian-kajian, banyak sekali isinya penambahan-penambahan wawasan. Jadi teman-teman tidak akan kesulitan kalau sekedar mencari materi. Jadi kita libur dulu juga untuk ambil nafas sebentar, mencerna yang 1 tahunan hampir ini kita kaji dengan beragam tema. Jadi kalau apa-apa itu kan kalau tidak ada jedanya, tidak ada istirahatnya, khawatirnya tidak ada momen-momen untuk mencerna apa ya yang kita kaji ini penting, cocok, sesuai, bisa dijalankan, dan lain sebagainya ini. Ya seperti makanan itu kan ada momen-momen kita kunyah, tidak hanya ditelan begitu saja. Baik, jadi ini pengumuman ya. Jadi semoga Rebu depan tidak kejelek kalau nunggu-nunggu ada live streaming YouTube lagi, ternyata kok tidak ada ya, karena memang kita memulai off-nya dari awal bulan depan. Ini biar ada persiapan-persiapan teman-teman untuk Ramadan. Kemudian insya Allah nanti kita mulai lagi setelah Idul Fitri. Ya sambil nunggu nanti setelah Idul Fitri kan bisa mereview rekaman-rekaman yang kemarin, mencari-cari siapa tahu ada yang bermanfaat, berguna untuk meningkatkan kualitas diri kita serba sedikit. Baik. Malam hari ini ya karena sesi terakhir yang agak istimewa menjelang bulan Ramadan, sengaja saya mengangkat tema falsafah puasa. Ini semoga teman-teman tidak membayangkan malam hari ini saya akan ceramah tentang keutamaan bulan Ramadan ya. Nanti insya Allah nanti ustadz-ustadz yang lain banyak. Kita membicarakan puasa di level filosofis,
Jadi nyuwun sewu nanti kalau ada yang tanya, Pak ayatnya mana, hadisnya mana. Ya teman-teman kan sudah akrab lah dengan ayat dan hadisnya puasa insya Allah. Ini malam hari ini kita tidak fokus ke ayat, tidak fokus ke hadis. Insya Allah semuanya juga sudah menerima, sudah percaya bahwa puasa itu kewajiban yang penuh dengan kemanfaatan. Malam hari ini kita gali makna-makna filosofisnya. Siapa tahu dari makna-makna yang filosofis itu kita menemukan beberapa rahasia yang membuat kita tambah mantap, tambah dalam saat menjalani puasa. Atau pakai istilahnya Kanjeng Nabi itu bisa menikmati keimanan. Berarti nanti kalau kita bisa paham dan tahu rahasia-rahasianya puasa, siapa tahu kita bisa menikmati puasa. Tidak hanya menjalankan puasa seperti yang kemarin-kemarin kita lakukan. Maka saya tidak akan mengawali dengan surat Al-Baqarah yang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya, atau hadis-hadis yang berhubungan dengan puasa. Insya Allah itu akan ditemukan oleh teman-teman di banyak kajian yang lain. Malam hari ini kita masuk dengan cara yang berbeda kepada puasa. Kalau menggunakan istilahnya Imam Ghazali, tema kita malam hari ini bisa diberi judul Asrorus Syam. Asror itu level rahasia atau sebut saja level hikmah. Ini kan yang dicari oleh teman-teman para filosof juga yang belajar filsafat, berpikir sampai level hikmah. Kalau bisa dipetakan, ini kebetulan saya bawa petanya, cara kita menjalani agama itu kan diawali dari iman atau percaya dulu. Setelah percaya, terus kita belajar bagaimana sih cara beriman yang baik. Cara menyembah Allah, menomorsatukan Allah, patuh pada perintahnya, apa saja perintahnya, menjauhi larangannya, apa saja larangannya. Ini level selanjutnya dari iman, yaitu level pemahaman. Jadi setelah percaya, kemudian dipahami, selanjutnya adalah level Islam dan ihsan. Level Islam dan ihsan ini ya level menjalankan, menjalani. Standar minimalnya Islam, kalau ditambah macam-macam yang sunnah-sunnah yang utama-utama, nanti bisa sampai pada makom ihsan. Jadi dipercaya, kemudian dipahami caranya, isinya, kemudian dijalankan. Nah, masih ada satu level lagi, ya ini levelnya tidak wajib. Orang tidak tahu juga tidak apa-apa, tapi kalau tahu bisa semakin dalam, semakin mantap dalam beragama. Yaitu level asror atau level makna. Asror itu dari kata-kata sir yang artinya rahasia. Inilah yang nanti disebut hikmah. Atau kadang juga kita menyebutnya dengan istilah falsafah. Makanya teman-teman yang belajar hukum Islam itu pasti kenal istilah falsafah tasyri' atau hikmatut tasyri'. Ini menyelami hukum syariat sampai level asror, sampai level makna-makna. Tidak sekedar diimani, dipercaya, dijalankan, tapi juga diungkap rahasia-rahasianya. Nah ini makomnya namanya makom hikmah. Yang sifatnya memang tidak wajib. Tapi kalau kita bisa tembus sampai level hikmah ini, kalau bahasanya Al-Quran, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang oleh Allah dianugerahi dengan hikmah, maka dia seperti diberi kebaikan yang banyak sekali. Nah, ini latihan pelan-pelan. Malam hari ini kita belajar puasa di level asror ini, di level hikmah. Ini seperti Imam Ghazali itu di awal kitab
Ihya itu kan bab-bab awal, rubuk-rubuk awal itu kan beliau membahas yang berhubungan dengan peribadatan diawali dengan kata-kata asror. Asrorut toharoh, asrorus sholah, asrorus siam, asrorus zakah. Nah, ini maksudnya membahas tentang bersuci, tentang puasa, tentang zakat di level asror, di level hikmah, yang tidak sekedar menceritakan syarat rukunnya apa biar sah, tapi juga makna dan rahasia-rahasia di baliknya apa. Nah, malam hari ini kita mencoba seperti itu ya, meskipun semampu kita, sekuasa kita. Paling tidak semoga setelah ini kita tambah mantep bahwa ternyata puasa itu luar biasa untuk kepentingan diri kita dunia akhirat, untuk kepentingan masyarakat, bahkan untuk kepentingan zaman kita yang hari ini mungkin ada banyak keprihatinan-keprihatinan. Baik, ini malah melantur ke sana-sana ya. Kita mulai saja pembahasan kita tentang falsafah puasa. Kita kejar hikmah dan asrornya puasa. Semoga nanti kita tambah mantap. Puasa ini kan salah satu ibadah yang oleh Al-Quran terang-terangan disebut dijalankan oleh semua umat-umat terdahulu. Jadi kalau teman-teman membaca lebih detail sejarahnya para nabi, itu hampir di setiap sejarahnya nabi ada kisah aktivitas atau amalan yang jenisnya puasa ini. Misalnya kalau teman-teman membaca riwayat-riwayat atau buku-buku yang membahas ini, misalnya ada yang bilang bahwa Nabi Adam itu dulu puasa misalnya setiap hari Jumat. Ada juga riwayat Nabi Adam itu puasa tanggal 10 Muharram karena hari itu beliau bertemu dengan Ibu Hawa di bumi. Ada juga yang bilang Nabi Adam itu puasa 40 hari, 40 malam setiap tahun. Dan lain sebagainya. Nabi Nuh itu puasa selama beliau di atas perahu. Dan nanti setelah turun dari perahu ada riwayat juga beliau puasa 3 hari setiap bulannya. Nabi siapa lagi? Nabi Yakub. Nabi Yakub ini ayahnya Nabi Yusuf. Beliau sering puasa untuk keselamatan putra-putranya. Putranya sendiri Nabi Yusuf itu juga puasa sejak dalam sumur. Puasa saat di penjara. Bahkan ada riwayat beliau ini puasa juga saat menjadi menteri perekonomian Mesir saat itu. Ada kalimat yang populer dari beliau, mengapa kok beliau masih puasa meskipun sudah jadi menteri? Jawabannya Nabi Yusuf, karena aku khawatir kalau aku kenyang, nanti aku lupa dengan kelaparannya, kondisi perutnya fakir miskin. Beliau ini kan menteri urusan ekonomi yang ngurusi kesejahteraannya rakyat, maka terus beliau puasa biar beliau tidak lupa bahwa seperti ini loh rasanya lapar itu. Sehingga beliau semangat untuk membantu kaum fakir miskin. Apalagi posisi beliau ini menteri perekonomian. Ada lagi misalnya Nabi Yunus. Nabi Yunus ini beliau puasa saat ditelan oleh ikan hiu selama beberapa hari. Nabi Ayub puasa saat beliau menjalani ujian sakit. Nabi Musa ini menurut riwayat sebelum menerima wahyu ke Bukit Sinai, beliau ini puasa 40 hari, 40 malam. Nabi Dawud, kalau ini teman-teman kenal kan namanya puasa Dawud. 1 hari puasa, 1 hari berbuka.
Dan mungkin banyak kisah-kisah para nabi, kisah-kisah umat terdahulu yang berpuasa. Dulu kita pernah juga membahas ini ketika saya membedah pandangannya Imam Ghazali tentang puasa. Mungkin bisa dicari rekaman sesi rahasia puasa Asrorus Saum yang menurut Imam Ghazali. Saya lupa berapa tahun yang lalu kita membahas itu. Nah, malam hari ini kita ambil tema-tema yang sedikit berbeda tentang puasa. Semoga setidaknya nambah wawasan kita. Mengapa kita harus puasa? Apa pentingnya puasa? Oke, bismillah. Kita mulai kajian kita. Yang pertama, kita kenali dulu bagaimana kita menjalani puasa ini, atau apa yang terjadi saat kita menjalani puasa. Jadi puasa itu ketika kita menjalaninya itu setidaknya terjadi 4 hal. Jadi ketika kita menjalankan puasa itu kita sedang menegakkan 4 hal secara sekaligus. Ini kalau pakai bahasa lain ya bisa kita sebut inilah nilai-nilainya puasa. Yang pertama apa? Kita sedang menegakkan nilai-nilai normativitas. Normatif itu ya nilai yang jadi norma, aturan, kewajiban. Jadi kita sedang menegakkan kewajiban beragama. Ini namanya nilai normatif. Ya kalau ini kan sudah tidak perlu dijelaskan, ya memang kita diperintahkan untuk puasa dan sifatnya wajib di bulan Ramadan. Kutiba alaikumus syiyam. Nah, ini namanya nilai normatif yang sedang kita tegakkan. Tapi tidak hanya ini saja. Ketika kita menjalani puasa, kita juga sebenarnya sedang melakukan pembersihan diri. Nah, nilai ini namanya nilai purifikatif. Makanya nanti dalam surat Al-Baqarah itu puasa itu disebut puncaknya adalah ketakwaan. Orang yang bertakwa itu kan orang yang batinnya jernih sehingga anggota tubuhnya secara otomatis sukarela menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, puasa membersihkan kekotoran-kekotoran diri kita, hasrat, hawa nafsu, dan macam-macam dikontrol, dikendalikan, ditahan waktu puasa. Ini namanya kita sedang melakukan purifikasi, pembersihan. Nah, yang ketiga, ini kan berarti nilai pertama nilai normatif, nilai kedua nilai purifikatif. Puasa itu kita menjalani kewajiban sekaligus membersihkan diri. Yang ketiga nilai preventif. Preventif ini nilai pencegahan. Puasa ini dalam kehidupan kita ini fungsinya semacam rem. Kita ini sepanjang tahun seperti orang lari, maka saat hadir bulan Ramadan ini saatnya kita mengendalikan diri sebentar. Kita ngerem sebentar. Ini fungsi preventif. Bahkan tidak hanya Ramadan, ada banyak hadis yang menjelaskan bagaimana puasa itu adalah benteng kita. As-saumu junnatun. Jadi dan ini tidak hanya di bulan Ramadan. Rasulullah itu menyarankan misalnya, wahai anak-anak muda, barang siapa yang sudah mampu kawinlah, tapi yang tidak mampu puasalah. Karena puasa bisa jadi benteng. Nah, ini namanya fungsi preventif. Kalau sedang tidak puasa, kita
buka diri kita selebar-lebarnya, maka apapun bisa masuk ke dalam diri kita. Yang baik maupun yang buruk, yang kotor maupun yang indah masuk semua. Tapi ketika kita puasa, kita dilatih untuk preventif, menahan diri, memasukkan ke dalam diri kita yang baik-baik saja. Khawatir puasanya batal. Jadi puasa berfungsi preventif. Itu nilai ketiga yang kita hidupkan saat kita puasa. Pak, tapi saya kalau puasa itu sebenarnya tidak terlalu jadi benteng juga, Pak. Saya itu masih buka HP, kadang masih main apa, kadang ngomongnya juga masih tidak kontrol. Nah, itu berarti puasanya kurang sempurna. Levelnya mungkin masih level paling bawah, kalau di Imam Ghazali masih levelnya awam. Harusnya puasa bisa bernilai preventif. Jadi mencegah kita, membentengi kita dari hal-hal yang sulit kita hindari kalau kita pas tidak puasa. Boleh dipraktekkan. Kalau teman-teman sedang merasa galau, sedang merasa sedih, sedang merasa ada masalah, sedang merasa terancam oleh apa, dan macam-macam, boleh melakukan puasa. Karena dia punya fungsi junnah. Dia punya fungsi jadi benteng. Yang keempat, puasa berfungsi preservatif. Kalau preventif itu menjaga, preservatif itu memelihara. Preventif itu membentengi, preservatif itu memelihara. Teman-teman pasti sudah hafal hadis misalnya sumu tasihu, berpuasalah maka kalian akan sehat. Ini fungsi preservatif. Tadi saya bilang puasa ini semacam rem, paling tidak rem yang mengendalikan agar tubuh fisik kita ini tidak terlalu capek, tidak terlalu lelah bekerja terus-menerus dari pagi sampai malam. Ada istirahatnya. Ini lebih menyehatkan. Nanti ada fungsi-fungsi puasa selanjutnya. Tapi yang jelas puasa juga berfungsi preservatif. Memelihara kita biar sehat, jasmani, rohani, mental, spiritual. Jadi ketika kita menjalani puasa secara sekaligus kita menegakkan 4 nilai. Yang pertama nilai normatif, bahwa puasa itu adalah kewajiban. Yang kedua nilai purifikatif, bahwa puasa itu membersihkan kotoran-kotoran dalam diri kita, khususnya kotoran batin. Yang ketiga, puasa itu bernilai preventif karena kita mampu menjaga diri kita dari hal-hal yang merusak lahir maupun batin saat puasa. Dan yang keempat, puasa bernilai preservatif. Preservatif itu memelihara diri kita, membantu kita untuk lestari jasmani, rohani, mental, spiritual. Oke, jadi ini pertama yang harus kita ingat-ingat saat menjalani puasa, biar kita lebih serius lagi dalam berpuasa. Nah, kemudian kalau ini secara intelektual, penggalian kita pada puasa semoga membuahkan beberapa pelajaran-pelajaran. Nah, ini pelajaran dari puasa itu apa saja sih? Nah, ini coba kita gali ya. Dari aktivitas kita puasa itu kita bisa mengambil pelajaran apa? Yang tadi sih jelas kita sedang menghidupkan 4 nilai. Tapi kira-kira di luar 4 nilai itu pelajaran apa yang bisa kita ambil dari puasa? Di catatan saya yang malam hari ini saya bawa itu setidaknya ada 7 pelajaran yang bisa kita gunakan, kita ambil dari aktivitas kita berpuasa. Oke, 7 ini yang pertama adalah kepatuhan
Yang kedua adalah riyadhah atau pelatihan. Yang ketiga adalah pengorbanan. Yang keempat penyucian. Yang kelima perjuangan. Yang keenam keikhlasan. Yang ketujuh adalah iktibar tentang diri kita. Nah ini, yuk kita perhatikan pelan-pelan. Siapa tahu bisa jadi bahan kultum kita Ramadan besok ya. Oke, baik. Kita mulai pelajaran dari puasa. Yang pertama adalah pelajaran tentang kepatuhan. Jadi kita yang menjalankan puasa ini sebenarnya sedang mematuhi perintahnya Allah. Jadi pelajaran pertama itu ya pelajaran tentang mode hidup kita di dunia sebagai seorang hamba yang harus patuh pada apapun perintah Allah. Jadi kita dengan menjalankan puasa bisa belajar seperti ini loh yang harusnya saya lakukan kalau Allah memerintahkan sesuatu. Jadi pelajaran tentang kepatuhan terhadap perintahnya. Pelajaran yang kedua adalah pelajaran tentang riyadhah, pelatihan. Ya memang puasa ini manfaatnya banyak, cuma kan kita jalankan hanya 1 bulan. Lah 11 bulan yang lain bagaimana? Ya harusnya 11 bulan yang lain itu mengikuti tertib hidup kita yang terkendali di bulan puasa. Nah dari sini berarti puasa itu ternyata juga bernilai pelatihan, bernilai riyadhah, latihan. Saat puasa kita menahan diri agar tidak boros dalam makan, agar tidak melakukan hal-hal maksiat yang dilarang, dan lain sebagainya. Ini saat bulan Ramadan. Lah kalau di luar Ramadan, ya kalau bisa kita jalankan seperti saat kita puasa. Jadi menjaga jasmani, menjaga rohani, mengendalikan badan, mengendalikan batin. Sudah dimulai saat puasa, di luar puasa tinggal dilanjutkan saja. Berarti pelatihannya sukses kalau bisa begitu. Kalau tidak, ya berarti Ramadan kita gagal nilai pelatihannya. Yang ketiga, selain kepatuhan, pelatihan, puasa juga mengajarkan kita berkorban. Puasa itu sebentuk pengorbanan. Kita itu punya uang, kalau makan sehari 3 kali aja, bahkan 4-5 kali mampu. Tapi kita mengorbankan keinginan kita demi keinginannya Allah. Maka kita tidak makan. Kita mengorbankan waktu kita demi menjalani puasa kepada Allah. Itu juga sejenis pengorbanan. Kita mengorbankan daya, upaya, tenaga kita di bulan Ramadan ini untuk Allah. Itu juga sejenis pengorbanan. Jadi pelajaran keempat, puasa mengajari kita untuk pelajaran ketiga mengajari kita untuk berkorban. Yang keempat, puasa mengajarkan kita untuk mensucikan diri. Jadi puasa ini kan semacam bersih-bersih segala kotoran lahir maupun batin. Kita tidak menjejali diri kita dengan nafsu lahiriah maupun nafsu batinnya. 1 bulan saja diri kita terjaga, tidak kemasukan hal-hal yang kotor dan jelek, apalagi lahiriah kita puasa, insya Allah keluar dari bulan Ramadan, kita benar-benar ada di makom fitri, tersucikan. Jadi puasa bisa juga dimaknai sebagai aktivitas bersih-bersih, penyucian diri. Yang kelima, puasa juga pelajaran bagi kita untuk berjuang, berjihad, bahkan jihad yang paling berat, yaitu jihadun nafas,
mengalahkan diri kita sendiri. Ini pelajaran yang ke-5. Kalau ini ya teman-teman ngerti ya betapa puasa itu berat. Ingin makan tidak boleh, ingin ini tidak boleh, ingin itu tidak boleh. Mau buka-buka HP, khawatir nanti melihat yang begitu-begitu. Akhirnya dikurangi dan lain sebagainya. Itu kan perjuangan namanya. Yang ke-6, puasa memberi kita pelajaran tentang ikhlas. Jadi ada pelajaran ikhlas dari puasa. Karena puasa ini kan bukan ibadah yang kelihatan orang. Kita puasa atau tidak puasa, nomor 1 yang ngerti hanya diri kita sendiri. Kalau kita tidak puasa kemudian keluar ngaku puasa pun orang luar juga tidak ngerti. Jadi puasa itu mengajari kita ikhlas. Benar-benar semuanya untuk Allah saja. Tidak untuk manusia. Ini pelajaran untuk ikhlas. Untuk tidak pura-pura. Memang puasa ini tidak kelihatan tapi aku persembahkan kepada Allah saja. Mungkin orang menganggap aku tidak puasa. Wong mereka tidak tahu. Yang tahu hanya aku. Ini pelajaran keikhlasan. Yang terakhir, puasa itu di baliknya terkandung pelajaran iktibar tentang kelemahan diri. Jadi puasa itu mau tidak mau dia mengajarkan pada kita betapa lemahnya diri ini, betapa terbatasnya diri ini. Tidak diisi makanan pagi sampai maghrib saja. Itu rasanya sudah lemes, tidak kuat ngapa-ngapain. Nah, ini iktibar tentang kelemahan diri. Manusia ini kan penting untuk menyadari kelemahan dirinya. Keterbatasan dirinya. Nah, puasa tidak memberi ceramah tentang seperti apa kelemahan diri dan keterbatasan diri kita. Puasa langsung saja menyuruh kita tidak makan dari subuh sampai maghrib, dan di situ tiba-tiba kita sadar, oh ternyata aku ini lemah, aku ini terbatas. Sebanyak apapun harta, sepinter apapun aku, begitu puasa, yo pas menjelang buka juga lemes. Ternyata aku ini lemah. Nah, jadi dari puasa kita bisa beriktibar tentang kelemahan diri kita. Oke, berarti ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puasa memberi kita pelajaran tentang kepatuhan, pelajaran tentang riyadhah, melatih diri, pelajaran tentang pengorbanan, pelajaran tentang penyucian, pelajaran tentang perjuangan, pelajaran tentang keikhlasan, dan pelajaran tentang kelemahan diri. Oke, ini boleh dicatat sama teman-teman. Nanti saat menjalani puasa boleh dicentangi 7 ini. Apakah sudah sepenuhnya aku patuh? Apakah sukses pelatihanku di bulan Ramadan ini? Sudahkah aku siap berkorban dalam menjalani puasa? Siap berkorban itu ya seperti tadi, tidak hanya berkorban fisik menahan lapar, tapi mungkin berkorban daya, upaya, usaha, energi untuk tidak melakukan yang tidak disukai oleh Allah. Kemudian apakah puasa juga punya daya pembersihan terhadap diriku? Sudahkah aku serius berjuang sebagaimana saat puasa? Menaklukkan diri sendiri, menaklukkan hawa nafsu, ambisi, hasrat. Adakah aku ikhlas dalam puasa? Dan sudahkah aku sadar bahwa diri ini lemah? Oke, jadi selain tadi ya ada 4 nilai, kemudian ada 7 pelajaran yang bisa kita ambil dari
puasa yang kita jalani. Oke, ambil nafas sebentar. Kita cari lagi materi yang lain di level hikmahnya puasa. Nah, selanjutnya hikmah puasa untuk diri kita secara individu. Wah, ini ternyata banyak hikmahnya. Hikmah ini berarti rahasianya. Puasa untuk diri kita sendiri ternyata punya rahasia. Itu di catatan saya, kesehatan dan kekuatan fisik. Kesehatan dan kekuatan mental. Kesehatan dan kekuatan spiritual. Juga kesehatan dan kekuatan bahkan sosial dan politik. Ini untuk diri kita ya, diri kita sendiri. Nah, yang pertama kesehatan dan kekuatan fisik. Wah, kalau ini teman-teman bisa googling. Hari ini banyak dokter-dokter ahli kesehatan yang berteori bagaimana manfaatnya puasa untuk kesehatan. Macam-macam. Misalnya, ada yang saya ingat begini, ada yang dokter menyatakan bahwa puasa itu secara signifikan bisa menurunkan tekanan darah, kolesterol, trigliserid, kemudian juga hal-hal yang berhubungan dengan ketegangan diri, ketegangan fisik. Nah, itu bisa turun dengan puasa. Yo, teman-teman, kalau yang ini bisa merasakan sendirilah. Puasa itu ada yang bilang juga bisa mengurangi peradangan. Dan nanti bisa mencegah gangguan Alzheimer. Alzheimer itu pikun. Ada pula yang bilang puasa itu bisa melindungi kesehatan otak. Jadi meningkatkan pembentukan sel-sel saraf untuk meningkatkan fungsi kognitif kita. Dan mungkin segudang lagi yang lain manfaatnya puasa. Ini asror, hikmah atau rahasia di level medis. Kita mungkin tidak pernah berpikir sejauh itu. Kita mungkin ya puasa saja. Tapi di balik itu ternyata ada rahasia-rahasia medis. Jadi keuntungan untuk kita dari ranah kesehatan. Ya, ini salah satu indikasi yang sering saya bilang bahwa Allah itu begitu sayang pada kita. Kalau memerintahkan sesuatu, selalu saja orientasinya bukan keinginannya Allah saja, tapi kepentingannya manusia. Apapun yang diperintahkan oleh Allah selalu punya rahasia. Di balik itu ada nilai penting, bahkan mungkin sangat penting untuk manusia. Ya, seperti saya jelaskan tadi, ini baru dari sisi medis saja. Bagaimana puasa itu ternyata menjadi sumber kesehatan, banyak membantu kita untuk memperoleh kesehatan. Ya, ini namanya asror. Saya bilang tadi level asror atau hikmah itu kita tidak ngerti ini atau tidak nyampe ke sini, pikiran kita tidak masalah. Kita dapatkan kesehatan tanpa sadar bahwa itu sebenarnya hasil dari puasa. Itu kan sering seperti ini, tapi tidak masalah seperti itu. Baik. Selanjutnya hikmahnya puasa dari level mental. Jadi puasa ternyata juga punya manfaat kesehatan mental. Ya, paling mudah kelihatan itu dengan berpuasa orang dituntut mengendalikan dirinya, hawa nafsunya, hasrat ambisinya. Puasa itu kan makna harafiahnya sering disebut adalah al-imsak, menahan diri. Nah, menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh agama secara mental, seperti
melampiaskan hawa nafsu tanpa batas, ambisi yang tak terkendali, iri, dengki, dan lain sebagainya. Ini kan kalau puasa harus kita kendalikan. Efeknya secara mental juga positif. Jadi dengan itu akhirnya kita bisa mengendalikan diri. Kalau bahasa saya sering itu kita akhirnya jadi punya rem. Nah, itu manfaat mentalnya. Yo, banyak sebenarnya. Kalau ini dijelaskan nanti bisa masuk ke ranah akhlak, ke ranah pengendalian diri dan pembersihan diri. Yang ini sangat bermanfaat untuk kesehatan mental kita. Apalagi hari ini zaman yang seperti di sesi teknologi kemarin itu kita yang serba terburu-buru, serba ingin segera sukses, serba dipepet kiri kanan, harus segera lulus, harus segera kawin, harus segera kaya, harus segera dapat pekerjaan, harus segera, semuanya harus segera. Nah, goncanglah mental kita. Nah, dengan puasa kita bisa mengendapkan semua itu agar tidak meruntuhkan hidup kita. Pelan-pelan kita tenangkan diri, kita stabilkan mental. Puasa menyediakan momen untuk itu. Itu yang kedua. Yang ketiga juga ternyata puasa punya hikmah spiritualnya. Kalau ini tidak perlu saya jelaskan ya. Puasa itu pastinya ibadah yang disukai Allah. Satu-satunya ibadah yang kata Allah ini untukku dan aku akan membalasnya sendiri secara khusus. Puasa adalah jalan yang ringkas untuk kita bisa dekat, sedekat mungkin dengan Allah. Ini berarti sisi spiritualitasnya puasa. Meskipun kadang-kadang kita jarang memanfaatkan ini. Kita itu oleh Allah diberi banyak sekali momen yang kita bisa dekat, menyapa, berhubungan dengan Allah. Tapi tidak kita manfaatkan momen-momen itu sehingga berlalu begitu saja. Kita punya sholat, kita punya doa, kita punya puasa. Tapi sejauh mana momen-momen Allah memanggil kita, ingin dekat dengan kita, itu benar-benar kita manfaatkan untuk semakin dekat dengan Allah. Banyak kita yang hanya menjalankannya formalitas dan rutinitas saja. Termasuk puasa ini. Maka penting, mari kita gali hikmah spiritualnya puasa. Semoga puasa kita semakin membuat kita tambah dekat kepada Allah. Kemudian kalau itu hikmah yang ketiga, yang keempat, hikmah kesehatan dan kekuatan sosial serta politik.